Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri Abdul Rasid Ritonga, Harbi Bosar Tanjung, dan Indra Mulyadi Harap ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang uh, desain pembelajaran. Jadi pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki uh, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Peningkatan mutu pendidikan dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan memahami bagaimana peserta didik belajar dan bagaimana informasi yang diperoleh dapat diproses oleh pikiran mereka sehingga menjadi milik mereka dan bertahan lama dalam pikirannya. Untuk itu perlu adanya cara atau metode untuk menjawab tantangan-tantangan yang muncul seiring berkembangnya waktu. Maka muncullah metode dan cara yang disebut dengan desain pembelajaran yang diharapkan akan memudahkan proses belajar mengajar. Jadi desain pembelajaran ini adalah proses untuk menentukan metode pembelajaran apa yang paling baik dilaksanakan agar timbul perubahan dan keterampilan diri pembelajar ke arah yang dikehendaki. Beberapa tokoh mendefinisikan desain pembelajaran. Antara lain yang pertama, Ray Glut mendefinisikan desain pembelajaran adalah kisi-kisi dan penerapan teori belajar dan pembelajaran untuk memfasilitasi proses belajar seseorang. Yang kedua, Rothwell dan Kajans merumuskan desain pembelajaran terkait dengan peningkatan mutu kinerja seseorang dan pengaruhnya bagi organisasi. Yang ketiga, Gagne menyatakan bahwa desain pembelajaran adalah sebuah usaha dalam membantu proses belajar seseorang, di mana proses belajar itu sendiri mempunyai tahapan segera dan jangka panjang. Yang keempat, Dick and Carey mendefinisikan desain pembelajaran adalah mencakup seluruh proses yang dilaksanakan pada pendekatan sistem yang terdiri dari analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Yang kelima, Searle and Ritchie mendefinisikan desain pembelajaran adalah prosedur terorganisasi yang meliputi langkah penganalisisan, perencanaan, pengembangan, pengaplikasian, dan penilaian. Dari beberapa definisi menurut para ahli dapat dilihat bahwa terdiri dari aspek kesamaan antara mereka. Kesamaan tersebut dapat dijabarkan bahwa desain pembelajaran merupakan prosedur kerja yang digunakan dalam proses belajar agar pembelajaran dapat dilaksanakan secara baik dan menghasilkan output yang baik. Demikian penjelasan dari saya. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desain pembelajaran harus berorientasi, gunanya ialah agar mendapatkan hasil yang akurat. Selanjutnya yaitu pengembangan dan perbaikan kinerja. Nah, di sini dijelaskan bahwa dalam orientasi dalam desain pembelajaran perlu pengembangan dan perbaikan kinerja. Kenapa hal demikian sangat diperlukan dalam desain pembelajaran? Menurut saya, apabila ada salah atau materi yang tidak dapat dikuasai, oleh karena itu harus dilakukan pengembangan terhadap siswa mengenai apa yang membuat
kemampuannya seperti itu dan bagaimana solusinya. Yang keempat yaitu hasil belajar. Tentunya dalam desain pembelajaran hasil sangat diperlukan guna menentukan titik kemampuan dari seseorang. Yang kelima yaitu bersikap empiris, berulang, dikoreksi sendiri. Artinya di sini dalam desain pembelajaran itu harus bersifat empiris atau berdasarkan fakta, berulang dan dikoreksi oleh diri sendiri. Yang selanjutnya yaitu upaya tim. Dalam desain pembelajaran ini guna mendapatkan hasil terbaik atau hasil yang diinginkan, maka ini merupakan salah satu hasil atau upaya dari tim. Tim yang dimaksud ialah dari pihak-pihak yang berkaitan atau instansi maupun tim seperti peserta didik. Yang selanjutnya yaitu tujuan desain pembelajaran. Tujuan desain pembelajaran mencakup solusi terbaik dalam memecahkan masalah dengan memanfaatkan informasi yang ada. Artinya di sini masalah-masalah kecil ataupun masalah-masalah besar digali secara bersamaan dan akan dikoreksi guna mendapatkan kenapa masalah ini terjadi, bagaimana solusi untuk memperbaiki masalah ini, dan bagaimana upaya untuk memaksimalkan hasil yang diinginkan dalam desain pembelajaran. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya Harbi Bosar Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami dari kelompok 1 atas nama Indra Mulyadi Rahab, Abdul Rasid Ritonga dan Harbi Bosar Tanjung akan menjelaskan materi kita pada pertemuan kali ini mengenai desain pembelajaran, mata kuliah belajar dan pembelajaran. Nah, pada video sebelumnya atau pada penjelasan sebelumnya, teman saya Abdul Rasid Ritonga telah menjelaskan mengenai pengertian dari desain pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen pembelajaran, pusat daripada desain pembelajaran, dan tujuan desain pembelajaran. Yang pertama kita masuk ke komponen pembelajaran. Nah, tentunya kita sudah tahu atau sudah paham apa yang dimaksud dengan komponen. Tentunya komponen merupakan suatu hal atau inti yang harus ada dalam suatu masalah atau suatu pekerjaan. Nah, dalam desain pembelajaran sendiri, komponen utama dalam desain pembelajaran adalah karakteristik atau sifat, kemampuan awal, dan prasyarat. Desain ini harus berorientasi pada tujuan dan fokus. Artinya pada komponen pembelajaran harus ada karakter yang tertanam dalam siswa. Yang kedua harus ada kemampuan awal. Bagaimana yang dimaksud dengan kemampuan awal? Maksudnya yaitu seorang siswa tentunya harus memiliki pengetahuan tanpa harus dijelaskan sebelumnya. Desain ini harus berorientasi pada tujuan dan fokus. Jadi pada desain ini harus berorientasi. Apa itu arti berorientasi? Menurut saya berorientasi ialah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang akurat. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu desain pembelajaran tertitik pada pusat. Yang pertama, desain pembelajaran itu harus terpusat kepada siswa. Yang pertama mengenai konten, aktivitas, dan materi pada siswa yang tersebut. Yang kedua, Baiklah, saya akan melanjutkan
materi kami, kita masuk ke pembahasan klasifikasi model desain pembelajaran. Yang mana artinya kalau sudah dikatakan klasifikasi berarti itu pembagian dari model desain pembelajaran itu. Antara lain ada yang dikemukakan oleh ahli secara umum, yaitu model desain pembelajaran yang model berorientasi kelas, model berorientasi sistem, dan model berorientasi produk, model prosedural, dan model melingkar. Satu lagi adalah model berorientasi sistem, yaitu model desain pembelajaran untuk menghasilkan suatu sistem pembelajaran yang cakupannya luas seperti desain sistem suatu pelatihan, kurikulum sekolah, dan lain-lain. Adanya variasi model yang ada ini sebenarnya juga dapat menguntungkan. Beberapa keuntungan itu antara lain dapat memilih dan menerapkan salah satu model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa maupun guru di lapangan. Selain itu juga dapat dikembangkan dan dibuat model turunan dari model-model yang telah ada, ataupun juga dapat diteliti dan dikembangkan desain yang telah diterapkan tersebut. Yang pertama adalah model desain sistem pembelajaran yang berorientasi kelas, atau dalam kata lain model mikro. Model pengembangan sistem pembelajaran yang berorientasi kelas biasanya ditujukan untuk mendesain pembelajaran level mikro atau kelas yang hanya dilakukan setiap 2 jam pelajaran atau lebih. Model desain sistem pembelajaran yang berorientasi kelas terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para guru dan siswa yang memperoleh aktivitas pembelajaran yang efektif dan efisien. Contoh model desain pembelajaran yang berorientasi di kelas adalah yang pertama adalah model Vaikem, yang kedua model Azure, dan dua jenis tadi tersebut adalah jenis dari model pembelajaran berorientasi dalam kelas atau model mikro. Kemudian model sistem pembelajaran yang berorientasi produk. Model berorientasi produk adalah model desain pembelajaran yang menghasilkan suatu produk. Biasanya media pembelajaran, misalnya video pembelajaran, multimedia, ataupun praktek. Seperti itu contohnya, pokoknya pelajaran-pelajaran yang bisa menghasilkan produk. Tiga, desain model pembelajaran yang berorientasi sistem atau model makro. Model sistem pembelajaran yang berorientasi pada sistem dilakukan untuk mengembangkan sistem pembelajaran dalam skala besar, seperti sistem pembelajaran yang berorientasi pada sistem memerlukan dukungan sumber daya yang besar dan tenaga ahli yang berpengalaman. Adapun langkah-langkah pada model EDI, model EDI ini adalah bagian dari model pembelajaran berorientasi sistem. Yang pertama ada analisis, yang kedua ada desain, yang ketiga ada pengembangan, yang keempat ada implementasi, yang kelima ada evaluasi. Itu ya tadi ada 5 macam bagian dari ED, bagian dari jenis. Ada pun langkah-langkah model ED, bagian dari model ED. Yang keempat model prosedural, yang mana model prosedural yaitu model yang bersifat deskriptif, yaitu menggariskan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan produk. Mengacu pada model yang digunakan tersebut, maka prosedur yang digunakan merujuk produk yang digunakan produk dari Ball and Gale. Langkah-langkah desain pembelajaran menurut Dick and Carey adalah: 1. Mengidentifikasi tujuan umum pembelajaran, 2. Melaksanakan analisis pembelajaran, 3. Mengidentifikasi tingkah laku, masukan, dan karakteristik siswa, 5. Mengembangkan butir-butir tes acuan patokan, 6. Mengembangkan dan memilih materi pembelajaran 18, 7. Mengembangkan dan memilih materi pembelajaran 18, 8. Mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif, 9. Merevisi bahan pembelajaran, dan yang terakhir yang 10. Mendesain dan melaksanakan evaluasi sumatif. Yang kelima ada model melingkar. Model melingkar termasuk ke dalam contoh model melingkar. Secara singkat, menurut model ini terdapat beberapa langkah dalam penyusunan sebuah bahan ajar, yaitu
pertama, menentukan tujuan dan daftar topik, menetapkan tujuan umum untuk pembelajaran tiap topiknya. Yang kedua, menganalisis karakteristik pelajar untuk siapa pembelajaran tersebut ditujukan. Yang ketiga, menetapkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan syarat dampaknya dapat dijadikan tolak ukur perilaku pelajar. Yang keempat, menentukan isi materi pelajaran yang dapat mendukung tiap tujuan. Kelima, pengembangan atau pra penilaian maksudnya sebelum penilaian atau penilaian awal untuk menentukan latar belakang pelajar dan pemberian label pengetahuan terhadap suatu topik. Yang keenam, memilih aktivitas pembelajaran dan sumber pelajaran yang menyenangkan atau nyaman bagi siswa. Yang ketujuh, mengkoordinasi dukungan pelayanan atau sarana penunjang yang meliputi personalia, fasilitas, perlengkapan dan jadwal untuk melaksanakan rancangan pembelajaran. Yang terakhir, yang kedelapan, mengevaluasi pembelajaran siswa dengan syarat mereka menyelesaikan pembelajaran yang telah diberikan atau soal-soal yang telah diberikan sesuai dengan materi yang sudah diajarkan. 6 model Smith and Ragan. Patrick L. Smith, Tillman J. Ragan mengemukakan sebuah model desain pembelajaran yang di kalangan mahasiswa profesional yang memiliki kecenderungan terhadap implementasi teori pembelajaran kognitif. Yang ketujuh ada model ARCS. Model desain pembelajaran ARCS dikemukakan oleh Jean Keller. Model desain pembelajaran ARCS merupakan satu-satunya model yang mengintegrasikan aspek motivasi di dalamnya. Attention adalah upaya yang harus dilakukan untuk membuat pembelajaran lebih menarik. Kesimpulan dari materi kami kali ini adalah desain pembelajaran adalah desain atau proses menentukan tujuan pembelajaran, strategi dan teknik untuk mencapai tujuan serta merancang pembelajaran adalah menyeleksi dan menghubungkan tujuan. Tujuan sebuah desain adalah untuk menciptakan suatu kondisi yang kondusif di dalam dunia pembelajaran antara tenaga pengajar dan juga para peserta didik. Jadi itu saja mungkin kesimpulan dari materi kami hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.